Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Permana. Oke, di sini saya akan membawakan 5 fakta 5 tempat horor di daerah Karawang, Jawa Barat. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like, komen untuk mengaktifkan loncengnya, dan jangan sampai Anda tertinggal video-video selanjutnya dari Room 10 menit. Semoga bisa terhibur buat kalian semua, bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Tunggu cuplikan video selanjutnya. Salah satunya jembatan Teluk Jambe. Jembatan Teluk Jambe ini adalah tempatan angker di Karawang. Sebenarnya terletak di lokasi yang cukup strategis. Jembatan angker di Karawang ini banyak dilewati oleh kendaraan, bahkan masyarakat yang ada di situ. Jembatan angker di Karawang ini banyak hal-hal mistis. Namun, jembatan yang berada di atas Sungai Citarum mulai dianggap angker setelah ada sejumlah kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi di sini. Pertama, pernah ditemukan jenazah seorang tunawisma di bawah jembatan Teluk Jambe. Sebelumnya, tunawisma tersebut memang tinggal di bawah kolong jembatan Teluk Jambe. Saya bakal akan kasih fotonya seperti itu. Oke. Setelah kejadian tersebut, ada juga pria yang dilaporkan hilang secara misterius di jembatan ini. Namun, keesokan harinya, jasad pria tersebut ditemukan tak bernyawa di Sungai Citarum yang berada di bawah jembatan ini. Konon, bisikan-bisikan dari makhluk halus penunggu jembatan Teluk Jambe inilah yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Sebaiknya buat kalian yang melewati jembatan itu, jangan terlalu pikiran kosong atau melamun. Bahkan makhluk-makhluk astral lebih simpel memasukkan arwahnya ke dalam orang yang suka melamun atau punya pikiran kosong. Mungkin itu video yang pertama, Gunung Sanggabuana. Konon, sebuah gunung yang tingginya hanya 1251 meter ini berada di Karawang. Gunung ini menjadi langganan bagi para pendaki pemula yang ingin mencoba mendaki gunung ini. Mengingat gunungnya tidak terlalu tinggi dan medannya tidak terlalu berat, maka gunung ini selalu menjadi pilihan untuk melakukan pendakian ringan. Meskipun tinggi, Gunung Sanggabuana juga terbilang angker. Maklum saja, setiap tempat yang banyak ditumbuhi pepohonan dan minim aktivitas manusia pasti menjadi tempat tinggal bagi makhluk halus. Cerita misteri Gunung Sanggabuana yang pernah terdengar adalah sekelompok pendaki yang dihampiri oleh sosok kakek-kakek yang dia minta tolong untuk memfotokan dirinya. Rasanya cukup mustahil bagi seorang kakek-kakek dapat mendaki dengan begitu cepat. Padahal dari tempat mereka masih bisa melihat objek sejauh 100 meter. Contohnya gunungnya seperti ini. Oke. Selain itu, Gunung Sanggabuana dianggap sebagai tempat angker di Karawang karena banyak makam-makam keramat di puncak gunung. Konon, dahulu orang-orang sakti membawa keranda berisi jenazah yang akan dikubur di puncak gunung ini
dengan cara terbang. Kebayang gak itu? Membawa jenazah dengan cara terbang. Udah kayak Santar Plaza. Rumah susun Ardiarsa. Sebuah bangunan rumah susun dengan dinding berwarna hijau di kawasan Ardiarsa ini sebenarnya sudah cukup layak untuk dihuni. Sayangnya rumah susun ini dibiarkan kosong sehingga dicap oleh warga setempat sebagai angker di Karawang. Fotonya seperti ini. Oke. Kondisi bangunan rumah susun Ardiarsa ini sangat memprihatinkan. Selain kosong dan tak berpenghuni, aset pendukung bangunannya juga dicuri oleh maling, instalasi air, instalasi listrik, toilet, sampai daun pintu raih karena dicuri maling. Meskipun malingnya telah tertangkap, tetapi tak ada inisiatif untuk membenahi bangunan tersebut. Ngomong apa sih? Usut punya usut. Ternyata rumah susun Ardiarsa ini berdiri di lahan bekas rumah sakit. Dulu konon katanya, jadi rumah susun itu dia berdiri di atas bekas rumah sakit, dan tempat itu, rumah sakit itu posisi kamar mayat. Bayang seremnya gimana? Tentu saja warga yang hendak menyewa rusun ini jadi enggan karena takut diganggu paus. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata banyak juga cerita mistis yang terdengar di rusun kosong. Warga setempat mengaku sering melihat sosok penampakan hantu wanita berpakaian merah yang berjalan-jalan di bagian dalam rusun sambil menggendong anak. Padahal dapat dipastikan bahwa rusun ini tidak berpenghuni dan bagian dalamnya dibiarkan gelap tanpa cahaya. Harga sewa rusun ini sangat murah, berkisar dari harga 250 per bulannya. Sayangnya meskipun rumah, tak ada yang mau menempati rumah susun Ardiarsa Karawang yang terkenal angker. Kembali rumah susun ini cocok buat para explorer yang suka mistis untuk mendatangi sebuah rumah susun. Coba sendiri aja. Bendungan Walahari. Bendungan Walahari mulai beroperasi pada tahun 1920. Pemerintah Belanda membuat bendungan ini untuk mengatur debit air Sungai Citarum serta untuk mengairi sawah-sawah yang berada di Karawang. Bagaimana bisa bendungan ini menjadi tempat angker di Karawang? Bendungan ini dianggap angker karena semasa pembangunannya banyak memakan korban jiwa. Konon banyak warga pribumi yang dipaksa untuk bekerja. Jadi pribumi orang Karawang itu dipaksa oleh tentara Belanda untuk membangun sebuah Citarum, Bendungan Walahari ini. Ada mitos yang mengatakan bahwa para pekerja sengaja dijadikan tumbal untuk pembangunan bendungan ini. Ini fotonya. Oke. Sejak aktif beroperasi sampai saat ini, Bendungan Walahari dianggap angker karena banyak warga setempat yang merasa terganggu adanya makhluk astral. Tak hanya pengguna jalan atau warga sekitar saja, penjaga pintu air pun juga diganggu oleh makhluk halus yang diyakini inilah adalah
arwah pekerja yang meninggal saat membangun bendungan. Jadi yang dipekerjakan pribumi orang Karawang itu mungkin tidak terima dia dijadikan tumbal ataupun apa gitu. Sampai sekarang masih mengganggu. Salah satu petugas pintu air menceritakan cerita mistis bendungan Walahar Karawang yang dialami teman kerjanya yang bernama HR. Dikenal sebagai pria hidung belang yang sering mengundang wanita-wanita panggilan ke dalam pintu air bendungan Walahar. Malam itu, HR menunggu kedatangan wanita panggilannya dengan gelisah. Namun, setelah melihat ke arah jembatan, HR justru mendapati wanita ia tunggu-tunggu bercumbu dengan sosok pria Belanda dengan postur tubuh tinggi besar. Ketika HR mendekati mereka berdua, sosok pria Belanda itu tiba-tiba lenyap. Si wanita pun juga kebingungan melihat pria yang berjumpu dengan tiba-tiba hilang. Setelah HR dan si wanita itu menyadari bahwa pria bule tersebut adalah makhluk gaib, wanita tersebut pun pingsan. Usut punya usut, arwah pria bule yang kerap mengganggu orang-orang di sekitar bendungan Walahar adalah Tuan Brockman, sosok yang diduga ikut andil dalam pembangunan bendungan ini. Memang sering mengusili warga sekitar. Saya pribadi saya pernah ke situ dengan emang begitu bendungan begitu besar. Saat melihat terjunan airnya itu, aliran airnya sungai itu benar-benar merasa merinding gitu. Merinding. Yang kelima, bekas pabrik tekstil. Sebuah bangunan bekas pabrik tekstil di wilayah Karawang ini memang disinyalir angker. Bahkan tim 2 Dunia, acara yang membahas seputar dunia gaib di stasiun TV nasional, pernah menyambangi tempat ini. Pabrik tekstil ini berhenti beroperasi pada tahun 2003. Konon, pabrik ini ditinggalkan karena lahannya tidak cukup untuk menempatkan alat-alat pabrik yang baru, sehingga pabrik ini pindah tempat. Ini pabriknya, ini gambarnya. Oke. Sejak ditinggalkan, bekas pabrik tekstil ini menjelma sebagai salah satu warga setempat sering melihat penampakan berwujud tentara Belanda yang mondar-mandir di gedung terbengkalai ini. Itulah sejumlah tempat angker di Karawang yang seramnya bikin Anda merinding. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat akhiran video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton, dan saya minta bantu support buat kalian semua dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk mengakhiri, saya Andri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu center.